Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3, kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Namun sebelum langsung ke pembahasan inti, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPS 3, beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Aninda, yang kedua ada Sidik, yang ketiga ada Davin, yang keempat ada Nadia, yang kelima ada Irsya, dan yang keenam atau yang terakhir saya sendiri, Rangga Ihsan Pratama. Baiklah, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu bagian latar belakang. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakangnya. Tetapi sebelum kita ke materi latar belakang, di sini ada prolog. Di sini tuh barangkali ada yang belum tahu Perang Diponegoro itu apa. Perang Diponegoro atau bisa disebut dengan Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini tuh merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Berlangsungnya itu selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat khas pemerintahan menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan dadu Eropa. Perang ini tuh menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikannya itu pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Setelah itu kita membahas ke latar belakang. Jadi, memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta itu semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintahan lokal seringkali memburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Para petani itu tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro akhirnya tidak mau tinggal diam dan akhirnya Pangeran Diponegoro turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsya dari 11 IPS 3. Nomor absen 15. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya Nadia tentang latar belakang Perang Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antowiryo merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan dari seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, akhirnya Pangeran Diponegoro membulatkan tekadnya untuk melakukan perlawanan. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya hanya memerintahkan bahwa pembangunan lintasan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, tetapi diubahnya dan melewati Tegarjo, yang dimana itu berarti tepat melewati makam para leluhur dari Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan ia memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Pangeran Diponegoro kesusahan memerintahkan bawahannya untuk mencabuti patok-patok yang melewati makam tersebut. Namun Belanda tetap memasang patok-patok tersebut, bahkan yang sudah jatuh sekalipun. Akhirnya Pangeran Diponegoro kesal dan mengganti patok-patok tersebut dengan tombak. Sesudah penyerangan itu dimulailah penyerangan luhur yang akan berkelanjutan selama 5 tahun. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, rakyat pribumi bersatu dalam semangat Sadungu batuk sanyari bumi dituhut tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati selama perang sebanyak 15. Perang ini bukan sebuah tribal war atau perang suku, tapi suatu perang modern yang menggunakan berbagai macam siasat yang masa itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang Cywar, melewati insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran. Kegiatan Telek Sandi di mana kedua
belah pihak saling memata-matai dan mencari informasi tentang kekuatan dan kelemahan lawannya. Pada tahun 1827, Belanda melaksanakan penyerangan terhadap Diponegoro dengan memakai sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pimpinan spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah untuk Belanda. Akibatnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock sukses menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro mencetus untuk mau menyerahkan diri dengan syarat sisa babak laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dialihkan ke Makassar sampai wafatnya di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Habisnya Perang Jawa adalah akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintahan Hindia, sebanyak 8.000 serdadu warga Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga setelah perang ini banyak masyarakat Jogja menyusut separuhnya. Mengingat untuk beberapa orang keraton Jogja, Diponegoro diasumsikan pemberontakan, sehingga konon anak cucunya tak diperbolehkan lagi untuk masuk ke keraton. Sampai kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono memberi amnesti untuk keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dimiliki Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat lepas masuk keraton, terutama sebagai mengurus silsilah untuk mereka tanpa rasa takut akan ditolak. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi perang Diponegoro, tapi dari pihak kolonialnya. Nah, dalam perang terbuka ini, Belanda mengarahkan pasukan infanteri, kavaleri, dan artilerinya yang sejak pada perang Napoleon itu menjadi senjata andalan mereka. Nah, pada tahun 1827 itu, Komisaris Pemerintahan untuk Kesultanan dan Kesultanan Surakarta itu, Jenderal de Kock, menerapkan taktik strategi militer stelsel benteng. Nah, dalam taktik itu Belanda mengarahkan seluruh strategi perangnya seperti memadukan antara manuver kolonel, terus dengan pembangunan benteng, lalu dengan adu domba, strategi blokade, lalu politik isolasi, politik belah bambu, dan penelitian sosial budaya dan ilmuwan orientalis. Nah, salah satu dari strategi Belanda itu yaitu strategi Plan de Chambeck dari Jenderal de Kock. Nah, yang pertama itu mereka membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunagoro. Nah, yang kedua itu mereka merebut sasaran strategis yaitu dari negara Yogyakarta. Nah, yang ketiga itu mereka mengamankan jalur komunikasi dari Surakarta hingga Klaten. Nah, lalu dari Klaten hingga Yogyakarta, lalu dari Yogyakarta itu hingga Semarang, lalu Semarang hingga Salatiga, dan Salatiga hingga Surakarta, lalu di pantai utara itu antara Semarang hingga Rembang, lalu Pekalongan hingga Semarang. Nah, yang keempat itu mereka membebaskan daerah-daerah milik Kesultanan seperti daerah Serang, Nagui, dan Madiun. Nah, yang kelima, mereka membebaskan daerah milik pemerintahan Hindia Belanda di daerah Demak, Rembang, Jabarangkah, lalu di Banyumas, di Kedu, dan Bagelen sampai batas Sungai Bogowonto. Nah, yang keenam itu mereka kayak memanggil pasukan-pasukan yang beroperasi di luar Jawa dan menetapkan garis awal
di beberapa pelabuhan pendaratan di pantai utara. Nah, terus yang terakhir itu mereka merekrut mata-mata perang untuk mencari informasi tentang lawan. Strategi Pangeran melawan Belanda dalam menghadapi pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Dalam menghadapi taktik pihak Indonesia, maka pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh De Kock menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasainya yang dihubungkan dengan jalan agar komunikasi dan pergerakan pasukan bergerak dengan lancar. Perang gerilya dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi gerilya yang dilakukan yaitu yang pertama dengan cara berpencar, yang kedua berpindah tempat lalu menyerang selagi musuh sedang lengah. Strategi ini sangat merepotkan tentara Belanda. Baiklah, saya Ranggasan Pratama, saya dari kelas 11 IPS 3 absen 31. Saya akan menjelaskan akhir perang dan juga dampak dari perang Jawa atau perang Diponegoro ini. Langsung saja kita tancap gas di bagian akhir dari perang Jawa ini atau akhir perang Diponegoro. Akhir perang Jawa atau perang Diponegoro. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah dan semakin kuat membuat para pengikut Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kyai Mojo dan Alibasa Sentot Prawiro Dirjo. Lalu Belanda pun menawarkan gencatan senjata kepada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang awalnya semula kukuh untuk akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan juga pengikutnya. Ia mau diajak untuk berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Lalu tepat pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock di Magelang. Rupanya bukannya berunding, Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata saat itu justru ditangkap alias dijebak oleh pihak Belanda. Ditahannya Pangeran Diponegoro ini otomatis membuat perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun antara tahun 1825 hingga 1830 ini terhenti begitu saja. Dikutip dari Sulawesi Island Crossword of Indonesia tahun 1990 karya Toby Ellis Volkman, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya tanggal 8 Januari 1855. Menurut Mac Recliffe dalam A History of Modern Indonesia since 1981, secara keseluruhan dampak perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa ini sangat meletihkan bagi pihak Belanda juga pihak Indonesia. Namun bagi pihak Belanda, perang ini tidak hanya meletihkan, namun juga menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintahan kolonial mengalami krisis keuangan pada saat itu karena biaya perang yang sangat mahal. Nah, ini adalah lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kalian bisa search saja di internet. Lukisan ini karya dari seniman Raden Saleh pada tahun 1857. Lukisan ini bergambarkan Pangeran Diponegoro berdiri di depan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock di depan bangunan milik pimpinan kolonial Belanda. Ia menegakkan sebuah serban hijau, jubah putih dan celana, serta sebuah jaket menggunakan sebuah ikat pinggang emas, memegang tasbih dan mengalungkan punggungnya dengan syal. Ia tampak sedang menahan amarahnya sebagai sebuah tindakan lazim dari seorang priai. Sementara orang-orang Eropa digambarkan bermata tajam dan tidak saling bertatap muka. De Kock, sang penangkap, berdiri di kiri Diponegoro dan tingkat yang sama dengan pejuang gerilya tersebut. Bagian paling kiri adalah para perwira Belanda. Di kanan pangeran berdiri seorang pria Jawa yang diidentifikasikan oleh Carey sebagai putra Diponegoro muda. Di kaki Diponegoro seorang wanita yang diyakini sebagai istrinya, Raden Ayur Retnaningsih, berusaha untuk memegangnya. Pemandangan di bagian kanan atas lukisan menampilkan sebuah pemandangan yang masih pagi, tanpa hembusan angin dan terpusat pada Diponegoro. Nah, ini dia menurut saya ada beberapa dampak perang Diponegoro bagi Indonesia. Yang pertama adalah korban jiwa. Tentu saja di mana ada perang di situ pasti akan ada korban jiwa. Di mana di perang ini sudah saya jelaskan sebelumnya menewaskan kurang lebih 200.000 korban jiwa.
Di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Lalu yang kedua dampaknya adalah bagi politik di Indonesia sendiri pada saat itu, di mana setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Raja dan Bupati Jawa semakin tunduk kepada kolonial Belanda. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kekalahan. Kekalahan Pangeran Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah ucap ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.